Linda hadir. Lena hadir. Fitri hadir. Shirley hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, kalian di kehidupan sekitar kalian itu pernah melihat pagar besi yang berkarat nggak? Pernah. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok pagar besinya bisa berkarat? Padahal udah dicat bagus-bagus tuh. Kok berkarat? Kehujanan dulu. Ya, ada lagi? Karena lembab. Ya, betul. Jadi, ketika pagar besi ini lama-kelamaan kena air hujan, dia bakalan berkarat. Ya, walaupun nggak langsung berkarat, misal 1-2 kali kehujanan nggak mungkin dong langsung berkarat. Dia secara bertahap, tapi terjadi secara terus-menerus. Nah, permukaan si besinya ini dia lembab karena bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Jadi muncul warna merah kecoklatan yang disebut karat. Nah, karena si besi ini mengalami oksidasi dengan oksigen yang ada di udara, kemudian oksigen yang ada di udara mengalami reduksi, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait reaksi oksidasi dan reduksi. Apa materi itu? Reaksi redoks. Oke. Nah, setelah pembelajaran pagi hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami konsep redoks melalui identifikasi perubahan Wilcox pada suatu reaksi kimia, kemudian dapat menganalisis zat yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam reaksi redoks, serta kalian dapat menyetarakan reaksi redoksnya menggunakan metode perubahan Wilcox. Oke. Lalu apa itu redoks itu? Nah, redoks itu adalah reaksi yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Lalu pengertian dari oksidasi dan reduksinya sendiri itu apa, Bu? Nah, untuk reaksi reduksi itu merupakan reaksi penerimaan elektron sehingga terjadi penurunan di Wilcox. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron sehingga terjadi kenaikan di Wilcox. Nah, lalu pengertian Wilcoxnya sendiri itu apa, Bu? Wilcox itu angka teoritis jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima. Nah, spesies yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Spesies yang mengalami reduksi disebut oksidasi. Nah, jadi apa saja tadi kalau Wilcox naik disebutnya apa? Oksidasi. Nah, yang Wilcoxnya turun? Reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi? Reduktor. Yang mengalami reduksi? Oksidator. Oke. Selanjutnya, nah bilangan oksidasi ini dia memiliki aturan. Kalian sebelumnya di kelas 10 juga telah menerima materi redoks terkait aturan Wilcox ini, tapi sekarang kita review kembali ya. Nah, untuk Wilcox yang bernilai 0 itu ada dari unsur bebas, molekul unsur, dan molekul netral. Unsur bebas sendiri contohnya ada apa aja? Oke, nah molekul unsur ada apa aja? Dan molekul netral? Oke, nah untuk Wilcox H atau hidrogen itu nilainya +1, tapi ada pengecualian pada senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa yang dengan atom H dia berikatan langsung dengan logam. Apa saja contohnya? Salah satu contohnya ada HCl dan NaH. Kemudian untuk Wilcox O dalam senyawa itu nilainya -2. Tapi ada pengecualian pada peroksida, superoksida, dan oksifluorida. Superoksida itu apa aja, Bu? Ada H2O2 dan Na
Kira-kira yang mana yang unsur bebas? Maka Fe nilainya 0. Nah, kalau O2 ini masuknya apa? Molekul unsur, maka dia nilainya 0. Nah, apakah di sini ada peroksida? Tidak ada. Apa di sini ada oksid klorida? Tidak ada. Oke. Berarti untuk nilai O pada Fe2O3 dia nilainya min 2. Oke. Nah, sekarang kita analisis ya. Tadi kan Fe nilainya 0. Yang O2 0. Terus yang Fe2O3 itu yang O-nya nilainya min 2. Nah, sedangkan yang Fe nilainya plus 3. Nah, dari Fe ke Fe sebelum reaksi dan Fe setelah reaksi itu naik atau turun? Naik. Makanya disebut apa? Oksidasi. Oke. Dari O yang sebelum reaksi dan O setelah reaksi dia naik atau turun? Turun. Maka dia disebut Reduksi. Oke. Lalu yang menjadi oksidator yang mana? Yang reduksi. Oke, betul. Kalau yang menjadi reduktor? Fe. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu mau tanya, Ya. kenapa yang Fe2 itu jadinya plus 3? Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, yang O kan nilainya min 2. Nah, kita lihat di sini O memiliki berapa atom? 3. Jadi min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Nah, berapa dengan min 6 agar dia sama dengan 0? Plus 6. Ya, plus 6. Tapi kita tidak lupa di sini Fe punya 2 atom. Maka plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Itu makanya Fe nilainya plus 3. Paham sampai sini? Paham. Nah, reaksi yang tadi kira-kira udah setara belum? Belum. Oke, kita bisa lihat ya, di sebelah kiri O-nya ada 2, di sebelah kanan O-nya ada 3. Makanya belum setara. Sekarang kita setarakan. Kita fokus dulu ke O. O yang sebelah kiri, yang sebelum reaksi kan ada 2, yang sebelah kanan kan ada 3. Nah, kira-kira gimana caranya biar jumlahnya sama? Jadi dikalikan berapa? KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6. Ya, betul. Jadi yang O sebelum reaksi dikalikan berapa? Agak 6. 3. Oke. Yang O setelah reaksi 2. Oke. Sekarang yang Fe. Fe setelah reaksi ada berapa otomatis? 4. Oke, Fe di sebelum reaksi baru 1. Jadi kita tambahkan angka 4. Sekarang kita cek. Fe sebelum reaksi ada 4. Fe setelah reaksi ada 4. O sebelum reaksi ada 6. O setelah reaksi ada 6. Berarti ini sudah setara belum? Sudah. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Nah, sekarang Ibu ingin kalian diskusi kelompok. Jadi nanti di soalnya itu ada 3 nomor. Nanti Ibu mau meminta kalian masing-masing dari kelompok kalian untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Iya, ini untuk soalnya. Iya. Kasih, Bu. Silakan, selamat mengerjakan.
tadi pertanyaannya tentukan bilog sebelum dan sesudah reaksi. Ya. Kita cek. Di sini MG kok bisa 0? Karena dia bebas. Ya, O2 Bebas. Oke. Nah, O dalam senyawa min Dua. apakah dia superoksida? Bukan. Apakah dia peroksida? Bukan. Apakah dia oksifluorida? Bukan.
Jadi kalian di rumah jangan lupa membaca materi redoxnya. Kemudian nanti siapkan APD-nya. APD-nya